Iya. Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur dapat berkumpul kembali di tempat ini untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebagai pujian pembuka ibadah ini, mari bersama-sama bangkit berdiri kita memuji Tuhan, menyanyikan pujian Tahta Suci-Nya. Berdiri
Bapa Surgawi yang penuh kasih, Allah kami yang hidup, sumber segala berkat. Kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa, karena Engkau selalu menyertai dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya layakkanlah kami Tuhan, supaya kami berkenan di hadirat-Mu. Dan kami percayakan saudara-saudara kasih kami, yang saat ini belum sempat hadir Tuhan, mungkin masih ada di perjalanan persiapan. Kiranya Tuhan mempercepat langkah mereka Tuhan, supaya sampai di tempat ini tidak kurang suatu apa. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percayakan hamba-hamba-Mu Tuhan, yang saat ini Engkau pakai untuk melayani Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan layakkanlah mereka Tuhan, supaya boleh berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percayakan ibadah pada pagi hari ini, awal, pertengahan hingga akhirnya, ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Bapak saudara, silakan untuk duduk kembali. Kita lanjutkan puji-pujian kita kepada Tuhan dengan menyanyikan pujian Datang ke Hadirat Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Filipus. Namun sebelumnya,
Dalam persiapan hambanya, mari kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian yang terutama. Puji Tuhan, Bapak Ibu Jemaat sekalian yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu, ya Tuhan kami, yang kami kenal melalui Putra Tunggal Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kami ada di hari ini dalam keadaan sehat, kuat, dan masih diizinkan Tuhan untuk melayani-Mu. Bahkan mendengar firman-Mu. Oleh sebab itu kami berdoa, mengucap syukur kepadamu. Kami sadar akan keterbatasan kami. Oleh sebab itu kami mohon kiranya Tuhan melalui Roh Kudus dapat mempersiapkan hati dan pikiran kami, arahkan dan bawa kami lebih dalam untuk memahami akan firman-Mu, supaya kami sanggup hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, silakan Bapak Ibu duduk kembali. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan kita ada di hari ini ya. Saya selalu katakan bahwa ada orang lain tidak sampai di hari ini.
Tapi kalau kita ada, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, saya juga berterima kasih untuk Bapak Gembala dan juga jemaat Tuhan yang memberikan kesempatan bagi saya hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan ya, bagi kita sekalian. Saya ada bersama dengan keluarga beberapa hari di Jakarta dan juga di Jogja dalam rangka untuk melihat anak-anak ya. Kami ada 4 anak dan semua ada 3 ada di Pulau Jawa, 1 di Bali. Dan saya dengan ibu sendiri di rumah. Dan kita tahu kemarin Natal ya, tema Natal nasional itu adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Jadi saya dan ibu waktu Natal khotbah tentang keluarga terus ya, keluarga, istri, anak dan ya suami dan ya kami merasa bahwa ini kesempatan juga untuk datang lihat anak-anak yang kami percayakan untuk sekolah di sini ya. Puji Tuhan. Nah oleh sebab itu saya selalu sampaikan kepada anak-anak 2 hal. Yang pertama bahwa ya kita orang tua ingin kalian datang ke sini untuk belajar. Belajar supaya cerdas, pintar. Tapi itu tidak cukup. Harus tambah yang kedua yaitu berkarakter. Ya, karena kita cerdas tapi kalau karakternya kurang bagus itu juga tidak akan dipakai. Nah, oleh sebab itu ini 2 hal. Dan memang kita keluarga penting untuk dekat dengan anak-anak ya. Anak-anak yang dekat dengan keluarga, dekat dengan gereja ya. Itu anak-anak yang bisa diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau jauh-jauh dari gereja, apalagi hari Minggu begini hilang-hilang ya, tidak datang, ya itu dipertanyakan. Ya, kalau 1-2 kali tidak apa-apa, tapi kalau terus-terus ya. Nah, oleh sebab itu kami juga bersyukur ada di sini dan mendapat kesempatan pagi ini untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan, di tema Natal itu juga ada 2 hal yang saya lihat. Matius 1 ayat 21 sampai 24 itu bicara tentang Yesus yang lahir sebagai juru selamat ya. Dia sebagai juru selamat, tapi yang kedua dia juga adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Nah, oleh sebab itu 2 hal ini kita harus tahu dan kita harus ya memiliki Yesus. Yang pertama harus menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat ya kita. Kita lihat di situ bahwa berulang kali malaikat datang menyampaikan ya kepada Maria pertama ya. Walaupun Maria merasa wah ini tidak mungkin ya. Tetapi setelah dijelaskan oleh malaikat, Maria mengerti, melihat dari pandangan Allah bahwa ini harus terjadi. Karena itu rencana Allah untuk menyelamatkan manusia dengan cara seperti itu yang mungkin tidak masuk akal ya. Tetapi akhirnya setelah dijelaskan oleh malaikat, Maria menerimanya. Begitupun Yusuf yang sebagai calon suami tidak menerimanya dan rencana mau menceraikan secara diam-diam. Tetapi ketika malaikat datang jelaskan, Yusuf bersukacita mengambil Maria. Jadi malaikat berperang di situ untuk menjelaskan supaya bagaimana kita punya pandangan ini kita lihat dari sudut pandang Allah. Kalau kita lihat dari sudut pandang manusia ya itu tidak masuk akal. Dan itu jadi masalah sampai hari ini ya bagi yang tidak percaya. Itu jadi masalah sehingga ya mungkin mereka perlu dijelaskan oleh malaikat supaya mereka tahu ya. Ya, ini malaikat dari surga bukan malaikat dari kuburan atau dari mana, tidak ya. Jadi kalau kita tidak percaya bahwa itu luar biasa ya. Malaikat juga datang kepada gembala-gembala menjelaskan itu. Gembala-gembala yang takut tadi tapi akhirnya mereka datang juga ya. Dan nah ini sesuatu yang luar biasa. Oleh sebab itu 2 hal kita harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Karena malaikat itu sampaikan ke gembala-gembala Lukas
2 ayat 11 itu, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ini juru selamat yang lahir. Jadi kita harus menerima. Yang kedua, kita harus tahu dia Immanuel, Allah yang menyertai kita. Terima Tuhan dan berjalan bersama Tuhan. Tidak usah takut. Amin. Puji Tuhan. Mari kita baca di Mazmur. Ini berkaitan dengan tahun baru ini. Kita sudah diantar oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, dipercayakan oleh Tuhan, masuk di tahun baru, di tahun 2026. Puji Tuhan, ya. Di bulan pertama Januari, dan kita percaya bahwa Tuhan yang adalah Immanuel itu akan menyertai kita. Tetapi kita baca di Mazmur 23 ayat 4, ya. Mazmur 23 ini kita pasti sudah tahu, sudah sering baca, sudah dengar ceritanya. Tapi mari kita lihat di Mazmur 23 ayat yang ke-4, kita akan baca. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadahmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat ini kadang orang tidak suka mendengarnya. Biasa orang baca Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat 3 saja, cukup. Yang ini itu untuk orang lain sudah. Tetapi Mazmur 23 itu bicara satu kehidupan yang utuh. Ya. Kita tidak bisa menghindar. Ya. Mazmur 23 ini ditulis oleh Daud. Dan pengalaman hidup Daud berjalan bersama dengan Tuhan itu yang dituangkan di sini. Mazmur itu adalah kitab syair, ya. Kitab syair atau kitab puisi. Ya. Jadi ini ditulis. Bagaimana kitab syair atau kitab puisi itu ada 5, ya. 5 kitab syair. Ada 5. Itu bagaimana para hamba-hamba Tuhan besar berjalan bersama dengan Tuhan dan menuliskan pengalaman hidup mereka di dalam kitab-kitab syair ini. Nah, oleh sebab itu kita melihat Daud menulisnya. Daud punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Dia pernah menjadi gembala. Ya. Dia menggembalakan domba. Dan dalam pengalaman menggembalakan domba, dia bawa ke rumput yang hijau. Dia bawa ke air yang tenang. Karena itu kesukaan domba. Domba suka rumput yang hijau, bukan rumput yang kering. Ada cerita bahwa ini gembala yang nakal ini, kan dia pemalas, ya. Cari rumput yang hijau, akhirnya dia pasang kacamata hijau di domba semua. Akhirnya domba lihat rumput kering semua hijau. Sudah domba rebutan makan. Sampai kacamata jatuh baru kaget. Oke. Tapi kita lihat bahwa Daud, dia punya pengalaman itu. Nah, kita di Indonesia atau di Papua itu rumput banyak, ya. Saya latar belakang SPMA, ya, tamat SPMA. SPMA jurusan peternakan di Manokwari. Dan saya praktik di Batu Malang, ya. Di sana saya bawa komoditi, ya, sapi perah. Nah, di situ kita harus setiap hari kasih makan. Cari rumput susah. Kita cari di bawah pohon-pohon tomat itu. Atau pergi ke gunung tebang pohon, bawa daun, ya, dan sebagainya. Nah, di Israel itu cari rumput hijau susah. Itu sebabnya gembala-gembala itu bawa sampai ke tempat-tempat yang jauh, tidak bisa pulang, ya bermalam di sana. Tidur di sana, besok lagi cari rumput lagi. Dan pengalaman Daud menggembalakan domba ini luar biasa. Bukan hanya dapat rumput yang hijau, bukan hanya dapat air yang tenang, karena domba suka minum di air yang tenang. Di situ ada kepuasan, dia bisa menikmatinya. Kalau air lagi banjir, ya, wah itu susah, apalagi banjir bandang. Bisa ikut itu banjir. Ya.
Karena mungkin domba tidak tahu berenang. Jadi dia suka di air yang tenang. Ya, dan menikmati. Ini bicara tentang ya kenyamanan. Ini bicara dengan semua aman-aman, semua baik-baik. Tapi jangan lupa ada di tempat. Ya. Ya. Nah, oleh sebab itu kita lihat Daud punya pengalaman ini menjadi gembala. Tetapi dia juga pernah jadi domba. Dan Saul jadi gembalanya. Dan di situ juga dia dikejar-kejar oleh Saul siang malam untuk mau membinasakannya. Dan dalam pengalaman ini, pernah jadi gembala, pernah jadi domba, bawahan. Nah, dia menuliskan di sini semua. Ini satu kehidupan ya, yang kita tidak bisa lari dari kenyataan ini. Ya. Orang bilang bahwa langit ini tidak selalu biru. Ya. Kemarin di Jogja hujan besar. Hari ini cerah. Ya. Tetapi ya kita tidak tahu besok. Orang bilang laut tidak selalu tenang. Ya. Dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu ini hal yang penting bagi kita ya. Hidup ini tidak boleh hanya gas saja, harus ada rem juga ya. Atau gas saja. Biar kolam-kolam juga ajar. Ya, tidak bisa, harus ada rem. Ya, ada manis tetapi ada pahit. Amin. Atau mau manis saja. Semua manis, sampai RW juga manis. Ya, nanti lama-lama kenapa? Harus ada pahit. Ada anak yang pulang ke rumah, waktu sekolah, pulang lapar. Mama bilang, lihat di situ ada makanan di atas meja. Lalu dia lihat begini, waduh ini sayur itu daun pepaya. Dia marah-marah. Dia marah-marah. Sehingga ibunya bilang, itu juga makanan. Itu juga berkat. Tapi dia bilang, berkat apa yang pahit begini? Jadi berkat selalu manis. Pahit juga ada manfaat. Toh? Ya, malaria itu harus yang pahit masuk. Bisa. Nah, itu satu kehidupan. Oleh sebab itu, di dalam Mazmur 23 ini bicara tentang satu kehidupan di mana ada waktu di mana kita ada di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Ayat 2 bilang begini, kita baca dari ayat 1. Ayat 1 bilang, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 2, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ya. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ya, gembala yang baik ini dia layani utuh ya manusia atau dombanya, baik secara jasmani maupun rohani. Kebutuhan jasmani ya rumput yang hijau, air yang tenang. Tapi kebutuhan rohani ya ia menyegarkan jiwa, menuntun ke jalan yang benar dan lain sebagainya. Dan ini bicara tentang kenyamanan. Kita ada di zona nyaman. Ya. Kita ada di sini ayat 1 dan ayat 2. Ya. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa Tuhan berikan bagi kita. Tetapi di ayat yang keempat, ya, ayat yang keempat ini seperti terbalik. Dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadahmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Artinya bahwa gembala dalam menuntun domba. Ya, ada tempat-tempat yang menakutkan. Ada tempat-tempat yang ada serigala di situ. Yang membahayakan. Yang membuat kita takut. Tetapi firman Tuhan katakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Ya. Bahaya. Kenapa? Karena Tuhan ada bersama dengan kita.
Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasih, ya, lembah kekelaman ini adalah satu lembah yang menakutkan. Lembah yang bisa membuat kita lari, tinggalkan panggilan kita. Jadi lembah kekelaman bisa diartikan dalam dua hal secara fisik. Itu tempat, ya. Biasa kalau di Yerusalem, kalau jalan turun ke Yeriko. Yeriko ada di bawah, di Laut Mati itu, dekat Laut Mati, itu di daerah yang rendah di bawah. Dan biasa di tengah jalan itu ada, nah itu sebabnya ada lagu, satu orang berjalan ke Yeriko, di tengah jalan diserang penyamun. Penyamun itu mereka ada di situ. Jadi tempat itu tempat yang merah, tempat berbahaya. Jadi kalau kita lewat di situ hati-hati, ya. Biasa kita kalau lewat jalan dan lewat pas di kuburan pasti takut, ya. Itu daerah yang menakutkan. Ya. Tetapi juga lembah kekelaman itu bisa berkaitan juga dengan pergumulan, persoalan, masalah yang membuat kita takut, yang membuat kita tidak berdaya. Ya. Tetapi firman Tuhan katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ya, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadahmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ada beberapa hal di sini yang kita perhatikan. Yang pertama, ya, kalau kita berjalan dalam lembah kekelaman, ya, sekalipun kita melewati lembah kekelaman, yang pertama jalan terus, jangan stop. Amin. Jalan saja, walaupun langkah berat, jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan takut. Ketakutan selalu dipakai oleh iblis untuk melemahkan kemampuan kita. Sebenarnya kita bisa, tapi karena kita takut, ya, sudah takut duluan, akhirnya kita rasa tidak bisa. Yesus katakan kepada murid-murid, tenanglah aku ini, jangan takut. Tenang. Jadi kalau ada dalam suatu situasi, keadaan itu, mari kita tenang dan jangan takut. Tenang itu sudah menolong kita untuk memberikan jalan keluar, sudah sekian persen. Ya. Tapi kalau kita takut, wah kita sudah tidak berani melangkah. Iman kita menjadi luntur. Oleh sebab itu yang kedua, jangan takut. Yang ketiga, kita harus tahu bahwa Allah beserta kita. Dia adalah Immanuel. Allah yang menyertai kita. Dia tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Dia ada bersama dengan kita. Sehingga dia akan memberikan jalan keluar bagi kita. Tapi yang keempat juga adalah dia menghibur kita. Ya. Melalui firman Tuhan banyak penghiburan kepada kita. Kalau ada yang gelisah, firman Tuhan katakan, janganlah gelisah hati. Dia memberikan jalan keluar. Kalau ada lemah, lesu, dia katakan, marilah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu, ini hal yang penting bagi kita dalam menjalani kehidupan di tahun baru, ya. Kita harus optimis sekalipun melewati lembah kekelaman. Kita harus berjalan terus. Tidak boleh berhenti. Tidak boleh stop di tengah jalan. Tidak boleh lari pulang. Harus berjalan terus, melangkah terus. Karena lembah kekelaman itu tidak seumur hidup, ya. Matahari itu akan bersinar lagi. Amin. Ya. Walaupun ditutupi awan sebentar saja. Tapi akan bersinar lagi. Baik kita. Oleh sebab itu kita jalan saja. Jalan terus. Yang kedua, jangan takut. Yang ketiga, kita tahu bahwa Allah beserta kita. Allah ada bersama dengan kita. Dia Immanuel. Dia akan memberikan jalan-jalan bagi kita saat tiada jalan. Dia Allah yang ada bersama dengan kita. Yang keempat, dia akan terus menghibur kita. Penghiburan itu akan memberikan kekuatan. Penghiburan itu akan memberikan pengharapan
bagi kita untuk kita semangat, kita bangkit untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, di tahun baru, tahun 2026 ini, mari kita percaya, kita harus yakin, optimis bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dia adalah Allah dan Juru Selamat kita, Allah yang menyertai kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan kita mulai start di tahun ini dari bulan pertama, bulan Januari. Kita tahu bahwa Tuhan akan menguatkan kita. Tidak ada jalan keluar yang susah bagi Tuhan. Tuhan tidak miskin cara untuk menolong kita. Dia akan menolong kita di saat-saat kita melewati situasi, kondisi, keadaan yang mungkin akan membuat kita tidak ada pengharapan. Tetapi Allah yang kita percaya pasti akan memberikan jalan keluar bagi kita. Ingat bahwa hidup ini ada rumput yang hijau, ada air yang tenang, ada zona nyaman. Tetapi ayat 4 jangan lupa, kita akan melewati. Gembala itu bawa domba, ada jalan-jalan yang harus melewati. Tempat-tempat merah, tempat-tempat yang menakutkan. Tetapi itu sementara, setelah itu kita akan lewat dan selesai. Oleh sebab itu tetap berjalan, jangan takut. Jangan bubar, jangan lari. Tetapi tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Memberikan kekuatan bagi kita. Khususnya dalam kehidupan dan pelayanan kita di tahun baru. Tahun 2026 ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Dan mari kita tunduk kepala. Kita berdoa. Bapa di surga, syukur dan terima kasih kepadamu. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami ada pada saat ini untuk mendengar firman-Mu. Engkau adalah gembala agung kami. Gembala yang memiliki kami. Gembala yang menuntun kami ke air yang tenang, ke rumput yang hijau yang adalah kesukaan kami. Tetapi juga gembala yang menyertai kami sekalipun kami melewati lembah-lembah kekelaman. Tempat yang menakutkan atau pergumulan persoalan yang kami alami. Tetapi Tuhan ada bersama dengan kami, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, dan akan memberikan penghiburan bagi kami, sehingga kami sanggup mampu melewati semua berbagai keadaan kehidupan yang kami alami dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, berkati kami sekalian, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, saya Terima kasih pada Bapak Pendeta Dr. Filikus Wanaplo yang sudah memberikan kebenaran firman Tuhan dan memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kepada jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan dipersilahkan. Selagi kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian Kasih Yesus. Di
Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga mulia, terima kasih Tuhan kebaikan yang selalu Kau berikan kepada kami dari hari lepas hari bahkan sampai saat ini ya Tuhan. Kau berikan kesempatan kami untuk boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, bahkan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Filipus. Kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu memberkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati khususnya hamba-Mu Bapak Pendeta yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Berkati kemanapun hamba-Mu melayani ya Tuhan, supaya semakin banyak jiwa yang mendengar kebenaran firman-Mu dan memperoleh keselamatan yang dari-Mu ya Tuhan. Berkati juga Ibu, berkati juga anak-anak dalam studinya, baik yang ada di Pulau Jawa ini, yang ada di Bali. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dalam setiap studi mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuhnya keluarga hamba-Mu ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa khususnya untuk Bapak Gembala kami di tempat ini, Bapak Kailas, kiranya Tuhan juga menolong memberkati hamba-Mu kemanapun hamba-Mu melayani, supaya semakin banyak jiwa yang mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkati juga Menora sebagai istri yang selalu setia menemani, mendampingi suami dalam setiap tugas pelayanannya. Kiranya Tuhan juga menolong memberkatinya, berkati juga anak-anak, berkati juga cucu, berkati juga keluarga di tempat ini. Kiranya Tuhan terus menolong memberkatinya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, khususnya untuk setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, baik yang ada di Condong Catur, yang ada di Manado, yang ada di Siau, yang ada di Papua, di Ciledug, bahkan di seluruh Indonesia ini yang Tuhan sudah berikan kepercayaan khususnya untuk lembaga GPKA ini ya Tuhan. Kami serahkan penuh ke dalam tangan kuasa-Mu, supaya setiap hamba-hamba-Mu dimanapun Tuhan tempatkan menjadi berkat untuk setiap umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami juga berdoa khususnya untuk kami semua, khususnya jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dengan segala keberadaan kami, mungkin saat ini ada yang sedang bergumul dalam studi, dalam pekerjaan, juga dalam kesehatan. Kiranya Tuhan menolong memberkatinya ya Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa khususnya untuk jemaat-Mu yang mengikuti ibadah secara online. Kiranya Tuhan juga menolong memberkatinya. Kami juga berdoa ya Tuhan khususnya untuk jemaat-Mu yang tidak sempat hadir bersama-sama dengan kami. Dengan segala keberadaan mereka ya Tuhan, kami serahkan penuh ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga mengucap syukur di mana kami boleh memberikan persembahan kepada-Mu ya Tuhan. Berkati persembahan kami ini ya Tuhan, supaya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya bangsa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati para pemimpin bangsa kami ya Tuhan, supaya boleh menjalankan pemerintahan dengan rasa takut akan Engkau. Pemimpin dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan sampai aparat paling bawah ya Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa ini ya Tuhan, berikan keamanan, ketentraman untuk bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa berdoa untuk lingkungan di mana kami boleh beribadah di tempat ini ya Tuhan. Berkati orang-orang yang ada di lingkungan ini ya Tuhan, berkati kami supaya kami menjadi berkat untuk mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan. Saya akan membacakan pengumuman yang pertama, jadwal kegiatan ibadah selama sepekan. Pendalaman Alkitab setiap hari Rabu jam 7 malam. Ibadah Jemaat GPKI Baunrejo setiap hari Minggu jam 9 pagi. Dan ibadah Jemaat GPKI Condong Catur setiap hari Minggu jam 6 sore. Yang kedua, jadwal petugas ibadah pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2026. Penata ibadah Saudari Gloria, singers Saudari Tasya dan Saudari Valen,
pemain musik Bapak Pitompo, doa pembukaan Bapak Karang, doa syafaat Ibu Nora, dan operator LCD Saudari Ruth. Demikian pengumuman minggu ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita telah sampai di penghujung ibadah ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita menutup ibadah ini dengan menyanyikan pujian Semua Karena Anugerah-Nya. Bukan karena kebaikan. bersyukur kepadamu ya Tuhan karena boleh beribadah bersama saat ini di sini. Dan Tuhan memimpin hamba-Mu
Pak Pendeta Filipus untuk hadir dan membagikan berkat firman bagi kami. Walaupun Ibu masih dalam pemulihan kesehatan, Tuhan tetap memberkati, memberi kekuatan sesuai dengan firman. Kami semua yang hadir percaya bahwa Engkau ada bersama kami dan memimpin kami. Mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan pertolongan, kekuatan dan pembelaan di dalam Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Semua karena anugerah. Semua ibadah kita sudah selesai. Saya minta waktu sedikit untuk mengucapkan terima kasih Pak Pendeta. Sebetulnya beberapa waktu lalu beliau saya memohon untuk menyampaikan berkat di sini. Tapi waktu itu memang kondisinya tidak memungkinkan karena beliau langsung ke Jakarta. Ya Pak Teman. Tadi ya hari ini, makanya tadi pagi saya pas beliau telepon, ini pokoknya tidak bisa tidak. Harus, karena Bapak Ibu kita sebetulnya beliau ini orang besar. Memang badannya besar kan, tapi beliau adalah ketua sinode di gereja kita. Jadi Bapak Ibu bayangkan kalau di tempat lain beliau datang itu jemaat baris di depan sana, kita kasih hormat ke beliau. Kita ngangkat itu kalau ketua dewan ya, ketua sinode beliau tetap hamba yang melayani. Jadi terima kasih Pak Pendeta. Saya punya cerita yang panjang karena beliau pada tahun 90-an ya. Pak Pendeta tahun berapa itu tepatnya? 96, 97? Ya 97. Ada yang belum lahir. Iya 97. Yo, yang kita sih masih di bawah sih ke Budaya Prapto. Pasti ingat ya, masih di rumah di bawah. Kita belum ada gereja ini. Gereja ini kita baru pakai tahun 99. Jadi kita sudah beli tanah ini tahun 93. Baik baru bangun tahun 98. Di pas Pak Soeharto turun, kita naik. Gitu ceritanya. Ini bukan produk Orde Baru. Jadi kita benar-benar pengikutnya Martin Luther, reformasi gitu ya. Reformasi. Ya jadi ketika beliau datang saya mengenang lagi, kalau bukan Tuhan gembala kita, sudah lama kita berhenti habis. Tapi tidak. Ya memang terima kasih Pak Pendeta, satu ayat tadi. Kalau di pesawat kan ada pengumuman gitu, masuk di turbulensi karena cuaca kurang baik
silakan. Nah itu lembah kekelaman tadi yang beliau maksud. Jadi tapi ya tetap Tuhan pelihara. Jadi kita hanya bisa bilang terima kasih. Dan saya baru dengar kalau ibu tuh juga sempat dirawat kemarin ya, tapi sudah baik kayaknya. Atau masih di rumah sakit, Pak? Sudah keluar dari malam. Nantilah kita tanya ke beliau karena ada Karen, kenapa nggak kasih tahu ya? Iya, jadi nanti Pak yang penting kita doakan supaya cepat pulih dan nanti kita bisa cerita lebih panjang. Dan teman-teman dengar kemarin ada yang meninggal di Bantul, naik motor, tabrakan terus ditusuk. Bukan dari kita ya? Bukan. Sama kasih tahu, bukannya? Papua Tengah ya? Iya. Ya. Saya tadi malam baru lihat. Bisa seperti itu. Ya kita berdoa supaya kita aman saja. Tidak ada hal yang ini. Yaitu tantangan kita di Jogja ya. Pak Pendeta, doakan kami terus supaya bisa melewati lembah kekelaman di tahun yang baru ini. Dan saya kira nanti kita cerita. Saya juga kaget di telepon Pak Pendeta karena kampung di Siau sana dihajar banjir bandang. Walaupun itu dekat sekali dengan gereja, tapi Tuhan lindungi gereja kita di sana dan jemaat hamba Tuhan di sana semua selamat dan tidak ada rumahnya yang rusak apalagi hilang. Jadi ya kita berdoa supaya. Tapi gereja kita sekarang jadi tempat pengungsian, jadi mereka masih ada dapur umum di sana, masih masak bersama. Saya bilang Pak Gembala, saya ingin ke sana ikut makan aja gitu. Ya begitulah apa dunia berjalan. Jadi saya harap kita di sini tetap setia sesuai dengan khotbah Pak Pendeta tadi. Dan gembala kita yang agung, yang ajaib, Tuhan Yesus berselamat kita, pasti tidak menyimpang dari kebenaran firman yang berjanji kepada kita untuk memenuhi segala keperluan kita. Saya kira itu bisa saya sampaikan. Jangan pulang karena kita di sini tuh kita jarang ya perjamuan kudus, tapi kita setiap minggu perjamuan kasih. Jadi memang itu tradisi Protestan ya. Sebetulnya tradisi gereja mula-mula, apalagi Tuhan Yesus itu bukan anggur sedikit dan roti secuil. Gereja mula-mula itu di Korintus artinya makan bersama. Jadi kita di sini itu sedang melakukan itu. Jadi puji Tuhan, sampai kita yang hadir hari ini, Tuhan berkati kita semua. Selamat hari Minggu. Ini coba